Namu yang suci luwih gedhe namu sing gedhe malah kan ora trimo saudara. Agar salah orang ditunjukkan salahnya, orang diperbaiki, tetapi diwangi dengan dasar luwih no si kakak ini loro ini. Siapa yang salah? Orang tuanya. Kalau adik bertengkar harus diusut mana yang benar, mana yang salah. Jangan soal yang lebih tua dan lebih muda, bukan. Mungkin semua tahu salahnya, baru dikasih tahu. Tes. Oh berarti bukan baterai. Tes. Baterai baru itu baterai. Puji Tuhan. Ketok ini tidak apa-apa ya. Nanti ketoknya di situ. Nah, orang yang perfeksionis itu seringkali begini saudara, merasa paling benar itu tentang saya. Ya. Lalu kalau satu saat saya salah, orang yang perfeksionis sulit memaafkan dirinya sendiri. Jangankan memaafkan orang lain, memaafkan dirinya apalagi. Sehingga kalau orang yang perfect itu salah, dia cenderung menghukum dirinya sendiri. Apa ada di antara kita seperti itu? Saya orangnya perfeksionis begitu. Kalau saya negur orang salah, orang memperbaiki diri, puji Tuhan. Tetapi kalau saya sendiri kemudian melakukan kesalahan yang sama seperti dia, maka saya merasa sangat malu sendiri. Kenapa saya bisa negur orang itu melakukan A, tapi aku melakukan A? Dan ini menghukum dirinya sendiri. Sehingga orang perfeksionis sulit mengampuni dirinya sendiri. Dan ini bahaya untuk satu komunitas. Ya, karena orang perfeksionis itu cenderung tidak mau salah. Sejak awal manusia diciptakan
cenderung ke arah perfeksionis. Ketika Adam dan Hawa berdosa, ya, memang iblis yang menyesatkan mereka. Nanti kita akan masuk di situ. Lalu Tuhan datang, Adam, di mana engkau ingin pertanggungan jauh? Saudara tahu, apakah Adam mengaku dosa? Ya. Adam, di mana engkau? Aku di sini Tuhan, sembunyi. Kenapa sembunyi? Dan seterusnya. Wanita yang engkau berikan kepadaku, itu yang mencuri aku untuk berdosa. Siapa yang disalahkan? Hawa. Lalu Hawa ditanya, nah dia Hawa, ular yang mencuri aku. Ya, jadi apa mengaku dosa? No. Orang perfeksionis sejak awal sulit mengakui kesalahan. Sehingga kalau sampai satu saat dia sadar dia salah, maka dia sulit mengampuni dirinya sendiri. Nah, seringkali ini terjadi di dalam keluarga, sering ini terjadi di dalam gereja. Saudara, mari kita saling terbuka, lalu kita terbuka. Saudara, satu kali si A ngomong, aku tuh jaga kamu sudah lama loh ya, ngomong, kok aku tuh gak senang kamu gini-gini, tapi akhirnya Roh Kudus bicara, ayo terbuka. Nanti kita akan seperti ini. Roh Kudus akan mengajar kita, ayo terbuka. Saya harus belajar dari keluarga, suami istri terbuka, mulai ngomong. Nah, kalau kita sudah terbuka, orang yang saling terbuka, oh, dibuat berarti sudah 4 tahun ya kamu ya, gak seneng aku soal itu. Nah, sakit gak? Sakit. Oh, dari dulu ngomong, kok simpen 4 tahun ya. Wah, berarti meraiso ngilangin salahku 4 tahun disimpan pakai saya terbuka betul siapa lalu orang perfeksionis terus ngomongnya gini, oh berarti aku salah wis 4 tahun, betapa celakanya aku 4 tahun menjadi jadi kamu sakit guru-guru aku ya, kamu sakit guru-guru aku ya, kamu kecelakaan guru-guru aku ya, terus guru-guru aku, kamu sudah 4 tahun. Saudara, nanti kita harus saling terbuka dan jangan kaget. Oleh karena itu kita harus betul-betul berdoa. Kita komunitas, Tuhan akan memberi kemampuan kita untuk semua nanti akan beres. Karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai komunitas. Sehingga kalau ada keterbukaan yang sudah tersimpan 4 tahun yang lalu, sudah mari kita minta Roh Kudus, tidak bisa saling menerima. Karena orang lain, teman saudara, suami saudara, istri saudara juga bisa punya seperti itu. Jadi sama-sama. Jadi jangan fatal terus kayak Yudas. Oh, menyesal ya, berarti aku sudah 4 tahun membuat kamu sakit. Lalu tidak bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah beres terbuka. Sakit Tuhan, 4 tahun baru dijebol sekarang. Ya, coba kalau hari ini saudara salah, terus diselentik, cepat selesai. Delete no handphone gitu ya, terus langsung, handphone kok delete no ya, langsung, iya, selesai ya. Tapi coba kalau hal itu disimpan 4 tahun, 4 tahun kemudian kok ya handphone kok delete no ya, masa mau ngerti kan?
berarti disimpan. Itu harus dibuka. Dan Roh Kudus yang akan membantu kita. Karena apa? Kita bukan organisasi, kita bukan kumpulan arisan, kita bukan asosiasi partai politik dan sebagainya, tetapi kita adalah tubuh Tuhan. Seperti tubuh kita, kapan saja melakukan kesalahan, kapan saja tahu yang lain salah, otomatis saudara gatal di kaki, langsung tangan geruk, ya. Akan orang mikir, aku nak geruk, dia nak besok, yang rasa ben, itu, sombeng baik, aku sepuluh, otomatis saudara semua terjadi otomatis. Dan itulah yang membuat tubuh kita bisa bertumbuh sampai hari ini. Coba kalau salah satu tidak mau berfungsi, kita nggak bisa, saudara. Salah satu tangan kita nggak mau berfungsi, akhirnya lumpuh. Dulu saya pernah saksi ya, anggota badan kita kalau tidak bergerak dalam waktu yang cukup lama, bisa terjadi dua kemungkinan. Satu, sarafnya tidak bertumbuh, daging tidak bertumbuh, akhirnya jadi kecil. Yang kedua, lama-lama lumpuh. Saya pernah sakit dulu, pernah yang saksian, demam berdarah, 3 minggu tidur terus, tak boleh bangun. Lalu setelah 3 minggu dicek sehat, Pak, boleh belanja, turun dulu. Kalau mau turun, duduk dulu di kasur. Lalu setelah ada usir, rasa baik, lalu turun, terus belajar, dipilih, dirasakan dulu. Nah sudah nyaman, langsung berdiri, dirasakan dulu. Nah nyaman, coba jalan pelan-pelan, aman, nah baru jalan. Saya belum pernah sakit sampai 3 minggu tidur. Bangun tak pikir, jalan subuh belajar dan sebagainya. Waktu pokoknya itu dah. Itu orang perfect. Koyok iso. Kemarin aja ketika saya baru saksikan kejadian tiduran. Tak pikir tidak apa-apa, wes cuma buyang-buyang kau begitu bangun langsung untuk cepet-cepet. Tapi itu sambil setengah lari, saudara, harus balik tidur. Kalau enggak, saya soalnya sudah beberapa kali seperti itu, betul semaput jatuh. Tapi itu nekat, cepet, wes perpetilan, puji Tuhan, bahwa cinta semaput orang saya ngerti. Ibu-ibu di sini masih asik ibadah. Aku mau semaput. Karena itu, nah mari kita saling. Dan nanti kalau sudah mulai saling, saudara-saudara sudah lama tidak dipakai, saling menegur, tidak pernah. Kalau itu urusannya Pak Paulus, itu urusannya Bulut, ya kan? Lalu kemudian terbuka, saudara, dengan suami seperti itu, dengan anak seperti itu, lalu terbuka, akan kaget. Tapi mari kita lihat, kita persilakan, kita komunitas, persilakan itu terjadi. Ini saya mendahului. Sekarang kita lihat dasar Alkitab untuk berkomunitas. Satu, Tuhan adalah pribadi yang berkomunitas. Sudah saya jelaskan di khotbah awal-awal. Lalu di 10 hari saya juga sudah pernah khotbahkan itu. Tuhan 3 dalam satu di dalam 3. Tidak pernah kerja sendiri. Semua berkomunitas, saling terbuka.
baiklah kita menjadikan manusia. Tidak pernah ada satu yang disembunyikan di antara tiga ini, saling terbuka. Semua open, itu Tuhan kita. Lalu dia menciptakan kita sebagai komunitas. Adam tidak diciptakan sendirian, diciptakan Hawa istri supaya berkomunitas, saling. Lalu ada anak-anak dan seterusnya. Kita makhluk berkomunitas, sama seperti Tuhan. Berarti kita punya kemampuan seperti Tuhan untuk saling. Itu bukan. Kapan komunitas terpecah? Kemarin kita sudah membaca, kita harus setia sekata, jangan sampai terpecah. Nah, kapan komunitas terpecah? Tadi kita lihat. Satu, saat salah satu anggotanya ingin menjadi seperti yang lain, engkau akan menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa hidup dalam komunitas, aman, selama mereka saling terbuka, aman. Lalu ular datang, iblis, lalu mulai edek si Hawa. Apakah Tuhan ngomong seperti ini? Lalu dia ngomong, engkau akan menjadi seperti Allah. Komunitas akan terpecah kalau salah satu di antara anggota komunitas itu ingin menjadi seperti yang lain. Saudara, kita diciptakan masing-masing unik. Tidak ada dua orang kembar sekalipun yang sama persis. Pasti beda. Sidik jari aja, kalau cap jempol, tidak ada cap jempol yang sama. Penduduk dunia sudah hampir 10 miliar, saudara. Mungkin sekarang sudah 10 miliar. Coba saudara renungkan, sidik jari dari 10 miliar, tidak ada satu sidik jari pun yang sama. Hebat Tuhan. Hebat. Jadi kita semua berbeda, unik, punya perbedaan, punya keistimewaan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Jadi jangan mau sama seperti yang lain. Nah, kata engkau akan menjadi seperti Allah, ini dari setan, saudara-saudara. Kalau saudara pengen pinter kayak Pak Habibie, tidak salah. Pinternya podo Pak Habibie, tetapi jangan sampai podo persis dengan Pak Habibie, tapi pinter. Tetapi ini menjadi seperti Allah itu maksudnya menandingi Allah, saudara. Ya, ini dimulai dari dosanya setan. Kalau saudara membaca kitab Yesaya, 5 kali Lucifer itu malaikat yang mulia, lalu pada suatu saat dia ingin menjadi melebihi Allah. Aku mau seperti menandingi Allah. Lalu dia dikutuk oleh Tuhan dan jadi Lucifer. Itu setan. Jadi dasarnya kamu akan menjadi seperti Allah, itu maksudnya menandingi Allah. Jadi komunitas akan mulai terpecah kalau salah satu anggotanya ingin menjadi seperti yang lain atau lebih dari yang lain, sombong. Kalau lebih dari yang lain, misalnya yang satu lulus SMP, saya mau lulus SMA.
Yang satu lulus SMA, saya mau sarjana, itu sehat. Tetapi kalau konkuren, menyaingi dalam arti melawan, itu komunitas terpecah. Aku akan menjadi seperti Allah, mau lebih dari Allah, menandingi Allah, melawan Allah. Saat itu jatuh. Dalam komunitas mari kita jangan seperti itu. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Mau lebih pintar, oke. Kembali saudara master, nanti di antara para remaja mau paling nggak sama master atau lebih, itu boleh. Saudara, orang tua saudara sampai SMA, lalu anak mau jadi sarjana, oke. Tetapi jangan dalam tujuan melawan. Kok dia terus ya jadi guru, harus aku nggak melawan. Itu komunitas mulai jatuh. Kejatuhan manusia dalam dosa. Di dalam pertemuan, mari kita menghargai satu sama lain. Semua punya karunia dari Tuhan sendiri-sendiri. Jangan bersaing. Kok dia terus ya yang jadi ketua, aku tak larang. Nah, lalu terjadi persaingan yang tidak sehat. Masing-masing nanti akan mempunyai tempat sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam komunitas itu. Gambar Allah tidak hilang, tapi rusak. Berarti ketika Adam dan Hawa jatuh, gambar Allah tidak hilang. Memang diambil, kemuliaannya diambil, mereka jadi telanjang. Tidak kelihatan dulu, tidak kelihatan ketelanjangannya karena ada pakaian kemuliaan Tuhan. Lalu ketika jatuh ingin melawan Tuhan, diambil itu, kemuliaannya diambil, sehingga kita kok ujung, lalu malu pakai cawat. Ya, tetapi tidak rusak, saudara. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak sama sekali rusak dalam hidup kita. Masih ada. Terus ada meneruskan gambar yang rusak pada anaknya, Set. Seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, disinilah doktrin atau pengajaran dosa turunan itu ada di kekristenan. Di agama lain tidak ada ajaran dosa turunan. Bayi dilahirkan sama sekali bersih, tidak ada dosa, sehingga tidak membutuhkan juru selamat. Itu ajaran dari yang lain. Tetapi di kekristenan yang mengajar dosa itu diturunkan. Dari mana? Dari sini. Adam jatuh dalam dosa, berarti gambar Tuhan sudah rusak. Lalu dia melahirkan Set. Set dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam. Adam diciptakan dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi yang menurut gambar dan rupa Tuhan ini jatuh dalam dosa, rusak. Lalu dia melahirkan anak. Alkitab berkata anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set. Jadi ini dosa turunan. Satu slide lagi. Kapan komunitas terpecah? Komunitas bubar tidak. Tuhan sudah siap dengan rencana penebusan. Jadi komunitas tidak bubar, itu luar biasa. Walaupun sudah ada kerusakan,
tetapi tidak bubar. Tuhan masih mencari manusia untuk membangun atau memulihkan komunitas yang Dia inginkan. Itu ada di dalam Maleakhi 4 ayat 5. Saudara perhatikan, ini keluarga. Kita semua keluarga. Kita adalah komunitas Tuhan. Perhatikan. Maleakhi 4 ayat 5 bunyinya seperti ini. 4 dan 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kapan komunitas itu dibangun kembali? Sejak Adam jatuh dalam dosa, lalu Tuhan memulihkan mereka. Dan ini tentang keluarga. Jadi Adam dan Hawa keluarganya, walaupun rupa Allah tidak lagi sepenuhnya karena sudah rusak, tetapi keluarga itu dijaga. Ada Hawa, Set, Kain, Habil, dan seterusnya sampai Paulus tadi atau sampai saudara. Lalu ini tentang keluarga, saudara. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 itu tentang keluarga. Kita semua berkeluarga ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Perhatikan, keluarga-keluarga saudara adalah komunitas. Dan komunitas keluarga ini makin lama makin dirusak oleh iblis. Saya tidak ada waktu saudara, sekarang keluarga dirusak oleh iblis. Kawin bebas, seks bebas, kawin sejenis dan sebagainya. Itu semua adalah usaha iblis untuk merusak keluarga. Kalau saudara mengikuti judi online, berita-berita, wah itu ngeri, saudara. Sudah triliunan rupiah habis di judi online. Dan saudara, dampaknya salah satu yang sangat menonjol adalah banyak terjadi perceraian. Kenapa kok perceraian? Judi kok dampaknya perceraian? Karena ini usaha iblis. Apapun yang sedang terjadi, arahnya menghancurkan keluarga. Saudara, sebetulnya kalau judi makin kaya kan makin sejahtera, kan makin enak keluarga. Kok cerai? Ya kali lagi ya saudara. Ya. Terus ya yang berhasil kaya, tapi yang tetean, nah hanya istrinya atau suaminya, wah wis ora betah cerai. Kenapa mesti keluarga dampaknya? Kalau kita lihat semua gejala, arahnya yang dihancurkan keluarga. Saudara, kenapa? Karena ini rencana iblis. Dia ingin menghancurkan komunitas. Bapak, Ibu, anak-anak, perhatikan. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat, maka Ia Tuhan akan membuat hati bapak balik pada anak-anak dan hati anak balik kepada bapak. Orang tua dan anak akan diuntungkan. Keluarga akan diuntungkan. Kenapa? Karena keluarga itulah inti masyarakat. Bapak,
anak, bapak, ibu, anak itu keluarga nuklir paling inti. Dan ini komunitas. Saudara, jadi kita semua gereja keluarga. Ya, jika bakal Pak Parno, sama lagi Bu Radio, ya, kalau ketemu, wah, dua keluarga ketemu, saudara. Anaknya Pak Parno, itu anaknya Bu, sampai itu dulu ya Bu Radio itu, ya, ketemu. Dua keluarga jadi besar. Terus ponakannya Pak Parno, ya, Yusa dapat sama. Iya, tahu dapat hari. Nah, nyambung. Dulu dia Yusa, kakaknya Yusa, itu sampai ponakannya burung, nyambung lagi, ya kan? Nah, akhirnya kita nggak bisa pisah, Pak. Apa lagi dosa? Ada lagi enggak? Nah, mari kita sebagai komunitas, jadi kita double komunitas itu. Satu keluarga, dari Pak Parno, dari Bu Rabio, dari Guru. Oh ya, Bu. Dia sering salah, salah. Ya dong, nyambung. Mari kita jaga komunitas ini. Lalu kita sebagai gereja sudah keluarganya nyambung, dari ke bawah menyamping nyambung. Nah, kita jadi satu anggota gereja. Double, saudara, gandeng ya, sebagai gen dari Pak Parno semua menyatu. Sebagai gereja anggota tubuh Kristus, kita juga satu di dalam Tuhan. Jadi mari kita jaga komunitas kita. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mulai praktek keterbukaan, saya sudah ingatkan, nanti kita akan masuk, akan muncul hal-hal yang bisa mengganggu, dan kita sudah tahu, saya anggota tubuh Kristus. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pembukaan tentang komunitas dari firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebagai generasi manusia, kami diikat oleh kesatuan anggota keluarga. Sebagai tubuh Kristus, kami adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Kami juga anak-anak dari Bapa yang di sorga. Kami komunitas-Mu yang rangkap ya Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja. Kami mau masuki terus pemahaman mengenai komunitas yang Engkau rencanakan di bumi ini melalui hidup kami. Sehingga kami nanti dibentuk menjadi komunitas dengan karakter-karakter yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Iya. Enggak bunyi. Ya suara saya keras saudara.
Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Untuk pengumuman ibadah besok hari Minggu, kita masuk minggu pertama, dress code pengurus formal. Nanti yang BL besok minggu Ibu Rahel. Kemudian untuk acara kita perjamuan Tuhan dan perjamuan makan bersama. Bagi yang bersedia untuk menyediakan makan bersama, menghubungi saya sebelum hari Rabu, ya. Jangan, nggak usah barengan terus. Kalau tidak ada yang menghubungi, berarti sudah ada yang menyiapkan, ya. Oke, baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini? Tidak ada? Oh, ada toh? Oh, ya, bisa berdiri, maju. Tanggal berapa kamu? 24. Oh, 24. 24 Juni. Wah, Juni borongan ya. Juni banyak banget ya. Oke, baik, kita akan berdoa buat Samuel 24 Juni. Yuk, kita akan doakan. Hari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bawa anak kita kekasih, cucu kita kekasih. Tuhan, kami bersyukur untuk anakmu Samuel yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi pada tanggal 24 Juni kemarin. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini mengucap syukur, memberkati Samuel Tuhan dengan segala anugerah-Mu, memberkati dengan segala kebaikan-Mu. Kiranya Engkau diberkati terus di masa muda-Mu, Engkau terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, Engkau diberi kekuatan, keperkasaan, sehingga hidupmu dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan dalam hatimu, taruh semua di kaki Tuhan, karena Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagi engkau, bahkan melebihi dari yang dapat engkau pikirkan dan engkau doakan. Tuhan yang maha berlimpah itu senantiasa melimpahkan anugerah dan kasih setianya atas hidupmu. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan terus menaungi engkau dan engkau terus melayani Tuhan sampai masa tuamu putih rambutmu. Engkau tetap digendong Tuhan dan tetap hidup bagi kemuliaan Allah. Terimalah kasih karunia, terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Mari kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah. Tuhan memberkati saudara dengan limpah. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.